Sudah sejak lama, tradisi piring terbang ini dilakukan dengan membagikan 3.000 porsi makanan dan minuman. Tentu banyak lika-liku dan hambatan yang telah terjadi. Jadi Masjid Jogara itu mengadakan buka bersama dengan piring terbang itu supaya makannya bersama-sama. Jadi terus tidak, kalau masjid lainnya kan pakai kerdus Mas. Jadi nanti setelah mau buka bersama biasanya sok dibawa pulang. Kalau piring terbang tuh makan bersama di Masjid Jogara kan. Yang hari ini yang kita buat ini ayam suwike sama ora-arik bakso sama buncis dan wortel. Minumnya setok nanas. Nasinya dah dari masjid, ya. Pada siang hari yang cerah, ibu-ibu mulai memasak di dapur untuk menyajikan lauk pauk dan juga minuman setok nanas untuk disajikan pada saat berbuka puasa. Kelompok Mas, setiap kelompoknya ya ada 20 orang, ada 25, pokoknya setiap harinya per kelompok. Kalau untuk nasi saya setiap hari masaknya 200 kilo. Paling kurang sedikit, misalnya kalau pas hujan kita kurangi paling 5 kilo, jadi 10 kilo. Kita paling sedikit ya 190 kilo per hari. Kalau proses dalam memasak nasi itu ada 5 orang, ditambah 2 orang laki-laki dari 7. Kalau yang laki-laki itu ya sebenarnya prosesnya untuk angkat-angkat ya. Untuk angkat-angkat, kalau yang perempuan ya misalnya nyuci beras, terus naruh situ, ngangkat nasi seperti itu. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, setok nanas menjadi salah satu menu minuman yang dihidangkan untuk berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Proses pembuatannya menggunakan nanas yang sudah dikupas, kemudian membuat gula yang dicairkan, dan menjadi kuah untuk dicampurkan dengan nanasnya. Nominalnya dari masjid yang tahun ini itu per porsi 15.000, tapi nasi sama minuman kan dari masjid. Yuk kita satu porsinya 11.000. Kita masaknya 3.000, dapat uang 33 juta. Ini selesai nanti jam 3 sebelum asar itu udah ada yang ngangkut, di mana dari masjid diangkut di sana. Setelah sholat asar kita nanti udah ada pembagian yang ngasih nasi terus ngasih lauk gitu udah ada. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Saatnya panitia mulai menata lauk pauk dan minuman yang akan disajikan untuk berbuka puasa. Jamaah Masjid Jogokarian yang semakin bertambah membuat menu buka puasa setiap harinya berkurang. Dan jika ada makanan yang tersisa, pasti dibagikan kepada jamaah salat tarawih. Berbicara mengenai piring terbang, tidak lupa dengan sejarah awal mula berdirinya Masjid Jogokarian dengan inovasinya yang hingga dikenal oleh masyarakat luas. Ya, Masjid Jogokarian ini didirikan tahun 1966 ya.
Itu mulai diletakkan batu pertama tanggal 22 September 1966, dibangun oleh masyarakat dengan iuran membeli tanah maupun iuran membangun masjid. Jadi tidak ada yang wakaf tanahnya maupun tidak ada yang wakaf bangunannya. Artinya memang dibangun secara gotong royong oleh warga, baik warga Jogokarian maupun warga dari luar yang ikut membantu penyelesaian masjid, terutama dibantu oleh para pengusaha batik yang tergabung di dalam Koperasi Karangtunggal dan pengusaha tenun yang bergabung dalam Koperasi Trijaya pada waktu itu. Yang kedua, masjid adalah Baitul Mal. Masjid itu merupakan tempat menghimpun dana yang lebih dari mereka yang mampu, kita salurkan untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat. Ya, maka tagline kita, masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Maka seluruh uang infak itu 100% kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi, ya, kita menciptakan pasar. Ini misalnya pasar sore Ramadan ini sudah 19 tahun, sekarang diikuti 360 lebih pedagang, itu omsetnya satu bulan hampir 7,5 miliar. Ya. Kemudian kita membuat pasar rakyat, ya. Jadi kalau pagi, terutama Sabtu Ahad itu masyarakat di sini bisa jualan. Ya, sekarang diikuti 106 UMKM. Tahun ini kita buat lagi namanya pasar sahur. Ya. Jadi di waktu sahur mulai jam 2 malam sampai imsak, kita sediakan lapak-lapak untuk jualan, ya, makanan untuk sahur bagi masyarakat. Kegiatan yang menarik dilakukan oleh pengurus Masjid Jogokarian, salah satunya adalah membagikan voucher sahur untuk para jamaah yang hadir. Tahun ini kita buat lagi namanya pasar sahur. Ya. Jadi di waktu sahur mulai jam 2 malam sampai imsak, kita sediakan lapak-lapak untuk jualan, ya, makanan untuk sahur bagi masyarakat. Nah, itu masjid memberikan bantuan modal usahanya, memberikan bantuan fasilitas untuk jualannya, bahkan kita menstimulan pasarnya dengan membagi voucher belanja untuk jamaah. Jadi orang jam 2, jam 3 malam di sini mau sahur malah kita gratisi pakai voucher Rp10.000. Mereka bisa milih lauk apa. Kalau lebih dari 10 dia tinggal nambah, ya. Kalau yang dibeli 15.000 dia tinggal nambah 5.000. Nah, itu dalam rangka kita menghidupkan ekonomi rakyat di sekitar masjid ini. Nah, itu yang kita sebut masjid sebagai Baitul Muamalah, membangkitkan transaksi-transaksi usaha, ya, supaya masyarakat di sini bisa kemudian mendapat penghasilan melalui pasar-pasar yang kita ciptakan. Kita cetak voucher, kemudian para pembeli itu membayar ke pedagang dengan voucher. Nanti selesai tutup warung, mereka nukar ke bendara Biro Ekonomi kita di sini. Di Masjid Jogokarian ini memiliki inovasi untuk meningkatkan jamaah salat subuh dengan menyebarkan undangan salat subuh. Ya, karena kita melihat sebagian besar masyarakat itu belum memahami makna adzan. Jadi kalau hanya diseru dengan bahasa Arab, hayalas sholat, ayo sholat berjamaah di masjid, nggak paham. Maka perlu dipahamkan dengan metode lain. Maka kita buat dengan pola terapi kejut, ya, shock terapi dengan membuat undangan sholat berjamaah. Itu pun
supaya menarik kita sediakan voucher dan hadiah ya itu. Jadi perang ke masjid itu bergembira, senang gitu. Ini kali pertama saya, Mas. Saya dari Bogor, berniat kebetulan ada keperluan mudik, mendengar ada Jogokarian, langsung pengen ke sini gitu. Ini suatu usaha yang sangat bagus ya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat atau usaha kecil, juga dikaitkan sama kebutuhan Ramadan, di mana kegiatan ini menjadi sangat semarak. Saya sangat takjub dengan kegiatan ini. Masjid jadi makmur, usaha masyarakat bergulir, kemudian kegiatan ibadah jalan maksimal juga. Kenapa? Karena kemakmuran masjid itu tercapai dengan adanya keramaian ini. Saya rasakan mungkin perlu perbaikan kenyamanan saja. Kenapa? Karena dengan jumlah manusia, jumlah jamaah yang sangat banyak, otomatis di dalam lingkungan masjid jadi hawanya agak hangat gitu ya. Kalau ada yang lebih, misalnya dengan suasana dingin, nyaman gitu, mungkin jamaah lebih fokus juga. Selain itu, keunikan lain dari Masjid Jogokarian, mereka menyediakan tempat untuk singgah bagi jamaah dari luar kota. Fasilitas yang ada pada penginapan ini tidak kalah dengan hotel-hotel yang ada di sekitar masjid. Ya, memang itu hak mereka, maka kami sediakan di sini menginap dengan fasilitas yang sama. Menginapnya pakai AC, ada air panas dingin, ada TV, ada kulkas, gratis 3 hari 3 malam haknya. Itu makannya kita tanggung, bahkan kalau mereka mau pulang kampung nggak punya tiket kami sediakan. Banyaknya kegiatan di Masjid Jogokarian membuat para pemuda berantusias untuk mengikuti kegiatan yang ada. Dan mereka ikut serta andil dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan, mereka juga menjadi penanggung jawab dalam suatu kegiatan. Jadi kalau di sini tuh gimana kita regenerasinya bisa langsung, istilahnya bisa langsung cepat, karena teman-teman di sini tuh langsung istilahnya diterjunin langsung di lapangan. Jadi nggak kepanitiaan tuh nggak yang megang terus pengurus takmir. Jadi semua kepanitiaan tuh kayak ini Kampung Ramadan sekarang tuh panitianya juga ketuanya dari remaja, anggota-anggota itu juga remaja. Nanti yang takmir itu lebih menjadi pendukungnya teman-teman yang gerak di lapangan kayak gitu. Idul Fitri mulanya hanya sebagai laporan keuangan masjid. Namun seiring berjalannya waktu, momen Idul Fitri menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk remaja masjid, seperti membuat mading dan buletin untuk masjid. Kalau konsepnya tetap dibicarakan dengan takmir, tapi remaja itu lebih ke pelaksananya, terutama teknis ya, itu remaja semua yang megang. Ya dari persiapan itu udah teman-teman remaja sampai kegiatan harian untuk acara-acara kajian dan lain itu juga teman-teman remaja, sampai nanti akhir Ramadan tuh yang megang remaja gitu. Ramadan itu kalau yang rutin emang tiap hari standby di masjid ya, jadi kayak pasar sore itu juga teman-teman remaja, terus nanti kajian sore, kajian ba'da tarawih itu juga yang ngurusin remaja. Terus buat tadi regenerasi itu teman-teman yang istilahnya dari SMP ke SMA tuh nanti dikasih peran juga jadi MC. Jadi setelah sholat isya mau masuk ke kuliah tarawih itu MC juga dari teman-teman remaja juga di situ. Terus nanti ada tadarus juga. Berbeda dari masjid lain,
Saldo Kas Nol Rupiah merupakan program unik yang paling menarik di Masjid Jogokarian. Meski selalu adanya banyak donatur yang infak, namun pihak masjid selalu menolak sumbangan tersebut dan selalu lapor bahwa saldo kas nol rupiah. Hal itu dikarenakan pendapatan infak yang diterima selalu disalurkan habis pada hari itu juga. Ini kan jangan sampai orang-orang yang nitip uang disimpan. Kalau disimpan di rekening dia sendiri. Kalau sudah diserahkan ke masjid itu maksudnya untuk segera jadi amal kebaikan. Maka harus segera dihabiskan untuk kepentingan rakyat. Jangan menjadi kas masjid. Itu loh. Sekarang ini kan banyak masjid titipan uang mah disimpan. Kalau disimpan nggak usah kasih masjid, simpan sendiri aja. Ya, diserahkan ke masjid kan supaya menjadi kebaikan. Nah, maka kita punya prinsip saldo nol. Sesegera mungkin uang itu dihabiskan. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat gitu. Kita itu tiap 15 hari itu membantu sembako untuk 480 kepala keluarga miskin. Kemudian masih kita backup dengan ATM beras. Jadi kalau mereka sudah kehabisan beras, ambil aja pakai KTP. Ya, jadi bisa kita program ada 1000 kepala keluarga yang punya hak untuk mengambil beras melalui ATM. Ya, mereka yang miskin dan rentan miskin. Kalau yang miskin ada 480 KK, yang sisanya kita sebut rentan miskin. Ya. Makanya mereka juga diberi. Makanya kalau ATM ini bisa diakses oleh 1000 pemegang KTP yang berhak untuk mengambil bantuan beras dari masjid. Selain inovasinya yang terkenal, Masjid Jogokarian memiliki pasar Ramadan yang cukup terkenal, yaitu Kampung Ramadan Jogokarian. Di Kampung Ramadan Jogokarian selalu ramai dengan orang ngabuburit atau sekedar berburu takjil. Selain itu, kehadiran Kampung Ramadan Jogokarian sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ibu Erika, warga asli Yogyakarta yang tinggal di sekitar Jogokarian. Beliau adalah seorang pedagang yang sekian kalinya hadir pada pasar Kampung Ramadan Jogokarian. Dengan niat dan doa untuk menjalankan jualan tersebut, beliau dibantu oleh suami dan juga anak yang senantiasa mendukung usahanya. Kalau ikut pasar KRC dari awal ada KRC saya udah ikut Kak. Kalau berjualannya saya tiap hari juga jualan tapi beda jualannya. Kalau selama KRC saya jualannya es, tapi kalau hariannya saya jualannya bubur ayam sama sop iga sapi. Kalau antusiasnya luar biasa. Tiap hari pengunjungnya tuh banyak banget. Sampai pembagian untuk nasinya itu 3.500 per hari. Itu aja kadang masih kurang. Kalau untuk akhir-akhir ini agak sedikit berkurang. Yeah. Kalau awal itu antusias banget. Cuman kalau awal kemarin itu karena mungkin hujan. Nah, berapa hari itu kan hujan jadi nggak banyak pengunjungnya. Kalau sebagai pedagang juga membantu sekali untuk masalah ekonominya. Soalnya laris banget Mbak. Beda dengan hari biasa. Inovasi lain dari Masjid Jogokarian adalah memberi tunjangan hari raya untuk guru tahfidz yang dibina oleh Masjid Jogokarian.
Ya, kita kan sudah punya data tadi. Berapa guru ngaji? Guru ngaji yang di Masjid Jogokarian ini berapa? Guru ngaji yang ada di masjid-masjid yang dibina oleh Masjid Jogokarian berapa? Nah, mereka itu kita list ya. Hari ini ada 50 ya, 50 guru ngaji. Kemudian kita kerjasama dengan Bank BPD Syariah. Nah, mereka punya dana zakat untuk ditasarufkan, maka tiap guru ngaji dapat THR 500.000 ya. Nah, itu dari Bank BPD Syariah melalui Masjid Jogokarian diserahkan kepada guru-guru ngaji yang dibina oleh Masjid Jogokarian. Allah